ini akan membuka proses transaksi non teknis match setting gitu kan. Dulu kan menjadi tradisi ada klub yang selalu lolos babak 8 besar, lolos babak 12 besar. Itu sulitnya setengah mati kan, Betul. karena klub juga harus mengarungi home and away yang cukup Betul, panjang, cukup betul, jauh. betul. Itu juga perlu edukasi, perlu Betul, waktu. betul. Begitu sekarang kita sudah terbiasa, tapi malah balik lagi gitu kan. Sebagai contoh misal Pak Erick Thohir kan sudah bekerja sama dengan polisi untuk match fixing nih kan. Masalahnya bagaimana bentuknya kan ini belum ada, cuma sekedar seremoni menyerahkan MOU baru. MOU. Di regulasi juga ditetapkan mengenai pemain U23. Betul. Padahal contohnya U23 aja untuk SEA Games kita U22 kan. Betul. Nah, gimana ini? Kenapa mereka setuju dengan format 5+1 pemain asing? Karena harga pemain asing saat ini lebih murah dibanding pemain lokal. Ya. Apalagi pemain lokal yang sudah label timnas walaupun cuma ikut seleksi timnas. Sekarang kan problemnya gini, sebelum kita masuk ke kompetisi, apakah sudah dilakukan verifikasi? Stadion. Stadion. Bukan cuma stadion, keuangan. Ya kan, ada klub-klub yang diam-diam ternyata nunggak gaji. Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi dengan Fatih Habanto dan Akmal Marhali. Apa kabar, Akmal? Baik. Baik. Alhamdulillah. Seperti kita telah ketahui bersama, akhirnya PSSI merilis regulasi Liga 1. Tapi belum tahu kapannya dan belum ada jadwalnya. Tapi dari rilis regulasi itu ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Betul. Semoga apa yang kita bicarakan bisa memberi masukan, juga bisa memberi pencerahan kepada masyarakat luas. Nah, dari regulasi yang sudah dirilis, itu ada beberapa hal, yaitu satu, tentang ada kewajiban pemain yang usia 23 untuk bermain. Terus ada lagi juga pemain asing bisa sampai 6, 5+1. Iya. Dan bahwa sistem kompetisi tidak full kompetisi home and away, artinya ada babak playoff. Bagaimana secara global dulu kita Akmal, hal ini kenapa bisa sudah rilis di launching oleh PSSI? Ya, yang pertama saya mengkritisi tentang format kompetisi ya, di mana sudah kompetisi penuh gitu kan, kemudian ada super series lagi. Jadi kompetisi yang sudah dimainkan dengan 34 pertandingan setiap klub dengan home away, kemudian hanya diselesaikan dengan 2 pertandingan. Yeah. Ini nggak adil gitu kan, secara objektif tidak adil gitu. Kalau kemudian PSSI mau bikin ada format final gitu, bikin aja Piala Indonesia lagi gitu. Gelar Piala Indonesia yang melibatkan klub Liga 3, Liga 2 dengan Liga 1, semua strata kompetisi dilibatkan. Itu lebih fair. Kalau kemudian kompetisi, saya pikir kompetisi penuh yang sudah kita buat saat ini harusnya sudah istiqomah saja. Tinggal kan sebenarnya pembenahannya cuma 3 hal untuk format untuk kompetisi kita kan, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Yang pertama adalah jadwal yang pasti, tidak berubah-ubah gitu kan. Yang kedua soal perizinan polisi yang harus jelas gitu. Jangan sampai kemudian setiap minggu kita ngurus izin polisi dan kompetisi ada di tangan polisi, tinggal dia mengiyakan jalan atau tidak mengiyakan, akhirnya kompetisi pertandingan tertunda. Ini kan merugikan klub. Was terus. Terus. Harusnya izin kepolisian dibikin kolektif gitu kan. Dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat sepak bola karena sudah diberikan izinnya secara kolektif, secara utuh. Itu maksudnya sekali izin terus sudah pasti jalan. Betul. Iya, sekali izin udah jalan. Dari pihak Polri dikasih izin, berarti di tingkat Polda maupun Polres sudah tidak perlu ada. Betul. Sekarang kan gini, Ketua Umum PSSI katanya sudah menyerahkannya kepada Pak Listio Sigit Kapolri, ya, jadwal 1 musim penuh gitu kan. Katanya kompetisi akan mulai 1 Juli dan akan selesai pada 26 Mei 2024. Artinya setelah diserahkan kepada Kapolri, ini kemudian tersebar lagi ke Kapolda, ke Kapolres. Sudah kemudian masing-masing Kapolres sesuai dengan wilayah hukumnya sudah melihat nih jadwal, misalnya Kapolres Bandung sudah melihat jadwal Persib kapan saja gitu kan, sehingga kemudian sudah mulai mengantisipasi potensi-potensi adakah yang berbarengan dengan event-event layar yang melibatkan massa banyak seperti misalnya konser musik, atau kemudian apalagi 2024 mau ada Pilpres, mau ada pileg legislatif, ini kan akan ada banyak event yang melibatkan
banyak massa gitu. Jangan Berarti sampai kalau kemudian sekarang sudah dilihat, katakan tadi Akmal bilang Polres Bandung, berarti kalau ada event yang baru-baru ya ditolak gitu kan, betul, supaya harusnya jangan seperti bolanya itu. selalu di nomor 2 kan. Iya, gitu. itu kan jangan sampai kemudian nanti ada jual beli perizinan, itu kan yang terjadi. Oke, gue izinin tapi harga sekian gitu kan, dan semuanya di bawah tangan, itu kan yang terjadi kan. Karena memang seharusnya perizinan pertandingan tidak menggunakan biaya berdasarkan undang-undang gitu. Tapi kan kita harus pakai biaya, apalagi biaya pengamanan ya. Dimaklum lah kalau kemudian biayanya sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya dibuat protap, satu polisi misalnya 200.000, jadi kalau 1.000 polisi berapa gitu. Nah, hal-hal yang ini yang harusnya dibicarakan. Termasuk misalnya pihak polisian juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke, kita atur kompetisi sepak bola kita musim depan dengan FIFA Safety and Security Stadium yang sudah disinergikan dengan peraturan polisi nomor 10 tahun 2022. Dan harus kita ingat bersama, kita jaga kompetisi ini. Polisi tidak segan untuk mencabut misalnya izin pertandingan kalau ada kerusuhan. Ya kan, harus disosialisasikan terlebih dahulu kan. Dan kalau terjadi kerusuhan, ini tidak saja lingkupnya football family, tapi juga akan diusut tuntas dalam lingkup hukum pidana kalau kemudian ada fasilitas umum yang dirusak atau sampai kemudian ada mencelakakan orang. Nah, ini kan kalau disosialisasikan kepada supporter, kemudian polisi juga bergabung dengan supporter membagikan aturan-aturan yang ada, saya pikir ke depan supporter akan paham dengan situasinya, dan saya pikir supporter tidak akan melakukan tindakan gegabah kalau misalnya hukumannya adalah yang bikin rusuh, hukumannya klubnya didegradasi. Saya pikir itu tidak akan membuat orang-orang yang berniat rusuh untuk narik diri untuk berbuat rusuh. Kenapa? Karena mereka sayang dengan klubnya. Jangan sampai ulah mereka membuat klub mereka terdegradasi. Tadi kan 3 katanya, jadwal, apalagi izin. Jadwal, izin, dan regulasi. Nah, regulasi udah keluar nih kan? Udah keluar nih, regulasi kita kritisi. Misalnya soal format kompetisi itu gitu kan. Saya pikir ini akan membuka proses transaksi non teknis match setting gitu kan. Ya kan. Dulu kan menjadi tradisi ada klub yang selalu lolos babak 8 besar, lolos babak 12 besar, tapi di babak 12 besar di 8 besar jadi skoci saja gitu kan, untuk meloloskan pelengkap yang untuk meloloskan tim tertentu. Nah, tugas mereka adalah memberikan jalan kepada tim tertentu kemudian menghambat rivalnya dengan kompensasi uang. Ini fakta yang terjadi itu kan di lapangan kita, dan yang ngatur udah jelas orang siapa yang ngatur-ngatur itu semua gitu. Nah, jangan sampai kemudian ada tahapan layer-layer sampai 2 layer kompetisi kita ini membuat para pemain-pemain yang selama ini sebenarnya sudah ketakutan gitu kan dengan langkah-langkah Pak Erik, akhirnya punya peluang lagi untuk bermain gitu kan, walaupun sudah tidak di dalam PSSI, mereka bisa main di luar lewat jalur-jalur luar yang ya dalam tanda kutip ya bandar-bandarnya bisa mereka kuasai gitu kan. Ya, saya masih ingat ingat sekali dan bahkan menjadi praktisi sendiri ketika kompetisi yang tadi 2 wilayah menjadi 1 wilayah. Betul. Itu sulitnya setengah mati kan. Betul. Karena klub juga harus mengarungi home and away cukup panjang, cukup jauh. Betul. Itu juga perlu edukasi, perlu waktu. Betul. Begitu sekarang kita sudah terbiasa, tapi malah balik lagi gitu kan. Nah, yang paling repot adalah jangan sampai kemudian orang tidak punya semangat untuk jadi peringkat 1 di kompetisi. Cukup peringkat 4. Ya. Karena nanti kita habis-habisannya di 2 partai terakhir saja yang di Super Series kan. Itu kan kan sakit banget. Ada tim yang dari pekan pertama sampai pekan 34 ada di posisi nomor 1. Tapi kemudian tidak jadi juara karena kalah di playoff gitu, di 2 pertandingan saja gitu. Nah, ini kan tidak adil gitu kan. Nah, kalau mau dibuat itu ya dibuat saja kompetisi lainnya, misalnya Piala Indonesia, semakin banyak kompetisi kan akan semakin bagus gitu kan. Apalagi kalau kemudian ada sponsor-sponsor yang masuk, klub juga akan semakin sehat. Kenapa? Klub tidak rugi membayar pemain dengan harga yang ada saat ini karena pemain benar-benar bekerja dengan event-event yang diikuti seperti di Liga Inggris dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau kita berkiblat ke Eropa, gitu kan, bahwa semua di negara-negara sepak bolanya maju, semuanya kan kompetisi penuh begitu. Iya, ya kan gini, kan problemnya adalah kalau kita mau pakai wilayah-wilayah dibagi saja wilayahnya kan gitu kan. Tapi kan yang permasalahannya adalah apakah kemudian sistem ini akan membuat sepak bola kita menjadi lebih menarik, atau kemudian sepak bola kita akan kembali lagi kepada problem-problem yang selama ini terjadi kan. Itu ada match setting, ada match fixing, ada match acting. Ini kan problem sepak bola kita gitu kan. Di Liga 2 harus kita katakan bahwa match settingnya itu ada gitu kan. Jadi karena Liga 2 juga tidak full kompetisi kan. Betul, karena jadi ada tahapan-tahapan.
kalau kemudian para pelaku-pelaku pengaturan skor itu semua pelaku-pelaku non teknis lolos 8 besar ada harganya. Mau lolos semifinal ada harganya. Ada graduasi. Iya. Jadi dijual semua gitu kan. Ya. Ini kan problem bangsa kita gitu kan. Jadi mencari keuntungan dari jeripaya orang di lapangan yang sebenarnya tidak memberikan efek positif terhadap sepak bola kita. Nah, problem-problem ini yang harus diawasi oleh Pak Erick Thohir. Sebagai contoh, misal Pak Erick Thohir kan sudah bekerja sama dengan polisi untuk match fixing nih kan. Masalahnya bagaimana bentuknya kan ini belum ada. Cuma sekedar seremoni menyerahkan MOU tidak ada apa? Juklak dan sebagainya. Kemudian bagaimana pelaporannya, kemana pelaporannya kalau kemudian ada indikasi orang melakukan pengaturan skor. Kemudian apakah bentuk hukumannya? Apakah hukuman cuma sebatas dalam football family di mana dihukum misalnya seumur hidup 2 tahun, 3 tahun tidak boleh aktif di sepak bola atau bisa masuk ke ranah pidana. Nah, ini kan harus kemudian dijelaskan. Ada satgas khusus, ada tim khusus, bahkan ada direktorat khusus harusnya di kepolisian yang mengerjakan itu semua sehingga tidak kemudian tebang pilih nantinya. Ada momen diambil, kalau kemudian dilihat momennya nggak bagus dihilangkan atau dijadikan alat pengalihan isu lah. Zaman sekarang kan lagi senangnya seperti itu gitu kan, ada isu ini pengalihan isu. Nah, jangan sampai sepak bola kita cuma jadi alat pengalihan isu terhadap problem-problem yang mendasar di bangsa kita ini. Selain sistem kompetisi, di regulasi juga ditetapkan mengenai pemain U23. Betul. Padahal contohnya U23 aja untuk SEA Games kita U22 kan. Betul. Nah, gimana ini? Nah, itu dia kalau menurut saya usianya ketuaan. Kalau 23 masuklah 19 tahun gitu kan. Karena 19 tahun ke depannya buat persiapan misalnya kualifikasi Piala Asia U20 atau Piala Asia U19 untuk Piala Dunia U20 gitu kan. Dari situ dari U20 kemudian naik lagi ke SEA Games 22 atau Piala Asia U22 gitu. Piala Asia aja dari 23 jadi 22 gitu. Kita 23 gitu kan. Nah, ini saya berharap aturan-aturan yang sudah dilempar ini direspon sama klub untuk kemudian klub memberikan masukan kepada PSSI gitu kan. Baiknya usia 19 gitu kan. Sehingga kemudian kaderisasi sepak bola kita menjadi cepat, plus tentunya ini kan akan mengurangi biaya budget pemain gitu. Yang menjadi problem sekarang yang saya pahami dari klub-klub sepak bola kita, kenapa mereka setuju dengan format 5+1 pemain asing? Karena harga pemain asing saat ini lebih murah dibanding pemain lokal. Apalagi pemain lokal yang sudah label timnas walaupun cuma ikut seleksi timnas. Baru sama mau bilang berbau timnas, bukan pemain timnas yang bermain gitu. Berbau timnas. Nah, tadi sudah tentang U23. Kan regulasi juga mengatakan bisa 6 pemain 5+1. Ini makin dua hal ini saling berhubungan ya. Betul, dan yang harusnya lakukan sekarang misalnya untuk menekan harga pemain lokal yang terlalu mahal di mata para pemilik klub saat ini kan seperti itu. Mereka tuh pusing mau rekrut pemain lokal karena jumlahnya terbatas gitu kan. Tapi harganya akhirnya gila-gilaan. Karena masing-masing berebut pemain. Nah, itulah yang kemudian membuat pemilik klub kita lebih mudah, lebih enak ngambil asing aja lah. Gitu, lebih murah biayanya. Nah, kalau kemudian alasan seperti itu sebenarnya bisa disiasati dengan apa? Dibikin salary cap aja untuk belanja pemain gitu kan. Sehingga kemudian tidak ada pemain lokal yang nilai harganya lebih tinggi dibanding kualitasnya. Kan kita tuh banyak. Tiba-tiba ada pemain yang harganya benarnya cuma 100 juta tiba-tiba langsung mendadak naik jadi 1 miliar gitu kan, ditawari iming-iming itu haji mumpung ya. Pasti pemain bola di mana saja pasti mengejar yang haji mumpung itu. Kapan lagi kita naik peringkatnya, walaupun kemudian setelah naik penampilannya turun, harga jadi turun lagi gitu kan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Saya pikir lebih banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal kita, utamanya yang generasi baru ya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh PSM Makassar kemarin, apa yang dilakukan oleh Persija, apa yang dilakukan oleh Persebaya, apa yang dilakukan oleh Borneo FC, itu bisa dicontoh sama klub-klub lain gitu. Dan sudah terbukti menyumbang medali emas, katakan kan. Dengan pemain muda ini kan menyumbang hal ini gitu. Iya, misalnya Ferrari, Irfan Jauhari misalnya kan, itu kan menyumbang medali emas karena apa? Karena mereka rutin ikut sertakan dalam kompetisi. Nah, itu usianya kan bukan 23, ya kan? 20-an malah ya. Iya, 20-an. Kok tiba-tiba kita ambil kebijakan U23 wajib dimainkan 45. U23 yang kemudian tidak mampu bersaing, ya sudah, alih profesi saja gitu kan. Liga 2 mungkin. Liga 2 gitu. Jangan sampai kemudian
Yang Liga 1 pemain senior semua, ketika kemudian usianya sudah mencapai 35 plus, pindah ke Liga 2. Udah mencapai 38 plus, pindah ke Liga 3 gitu kan. Akhirnya sepak bola kita stagnan, muternya di orang-orang itu saja gitu kan. Nah, ini setelah dirilis Liga 1, biasanya kan Liga 2 tidak jauh beda kick off-nya nih. Betul. Kita juga menunggu juga untuk rilis yang Liga 2 kan. Iya. Apakah sama persis kan tidak mestinya. Nah, sekarang kan problemnya gini, sebelum kita masuk ke kompetisi, apakah sudah dilakukan verifikasi? Stadion. Stadion. Bukan cuma stadion, keuangan. Ya kan, ada klub-klub yang diam-diam ternyata nunggak gaji. Gitu kan. Cuma memang dirahasiakan, akhirnya siapa? Pemain yang ditekan. Lu kalau sampai ngomong ke publik, udah selesai karir lu di sepak bola Indonesia, kan seperti itu. Nah, stadion, jangan sampai nanti tragedi Kanjuruhan terjadi. Sekarang Arema main di mana? Ya kan? Harus kan diverifikasi dulu stadionnya. Jangan sampai kemudian hari ini main di stadion A, besok main di stadion B, besok main di stadion C. Kasihan lawannya itu. Kasihan lawannya. Muter-muter. Ya, betul. Yang pada akhirnya menaikkan kos pembiayaan untuk biaya tandang. Dan ini harus diantisipasi gitu kan. Nah, termasuk di dalamnya adalah ya verifikasi keuangan. Klub yang keuangannya tidak sehat diusulkan untuk dijual. Dijual bukan berarti dipindahkan tempatnya, diganti nama ya. Dijual sahamnya, diganti pemiliknya. Seperti misalnya sekarang kan lagi ramai Manchester United mau dilepas gitu kan, dijual sahamnya. Kan tidak kemudian Manchester United pindah ke Bandung gitu kan, karena dibeli sama orang Bandung gitu. Kayak dulu Inter Milan dibeli sama Pak Erick Thohir kan kemudian pindah ke Mahaka, ke Jakarta, dan kemudian jadi namanya jadi Mahaka gitu kan. Internasional Inter Milan Mahaka, kan enggak seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus ada badan khusus yang melakukan langkah-langkah ini semua. Jangan sampai kemudian nanti kompetisi tengah jalan, sudah jalan, akhirnya problemnya masalah paling krusial. Apalagi Liga 2 nih, Persikap Bandung, PSKC Cimahi, kemudian apalagi klub itu Ciamis sejauh ya. Ciamis gitu kan. Itu banyak yang nunggak. Kemarin banyak pemain yang nelpon saya gitu kan, menyampaikan, Pak tolong dibantu Pak, disampaikan ke publik ini kita belum gajian gitu kan, belum dibayar gaji kita selama 6 bulan gitu. Tapi satu catatan yang mungkin kita semua lupa, bahwa hasil tim independen pencari fakta Kanjuruhan itu kan harus diimplementasikan, harus terutama dieksekusi infrastruktur stadion, betul. Supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Betul. Jadi kan gini, orang masih menagih kepada tim gabungan independen pencari fakta. Salah sebenarnya. Sekarang harusnya menagihnya bukan ke TGIPF, menagihnya ke pemerintah. TGIPF tugasnya sudah selesai, sudah menyerahkan rekomendasi yang harus rekomendasi itu dijalankan oleh semua pihak, gitu kan. Tapi kemudian kan belum dijalankan. Jadi ini tugas pemerintah ke depan untuk kemudian menjalankan verifikasi stadion, kemudian juga termasuk menyiapkan regulasi soal safety and security stadium, termasuk diantaranya adalah menyiapkan atau melakukan audit ulang keuangan, bukan cuma keuangan PT Liga Indonesia, bukan cuma keuangan PSSI, tapi juga keuangan klub. Jangan sampai ada klub yang ternyata digunakan sebagai alat cuci uang, kan repot ya kan. Nah, tadi setelah Liga 1 juga dibahas Liga 2, ini juga belum ada angin-angin untuk kabar Piala Indonesia nih. Nah, itu dia. Karena ada seorang teman yang pemilik klub Liga 1, dia sempat bicara, kalau pemain saya hanya main Liga 1 itu masih sayang gitu, masih banyak waktu yang bisa dipergunakan. Seharusnya ada turnamen lain, misalnya Piala Indonesia itu kan. Gitu kan. Kemarin kan kita riuh dengan Piala Presiden yang hanya sebagai kompetisi pramusim. Kemudian Piala Menpora kompetisi pramusim. Piala Indonesia tidak ada. Piala Indonesia juga tidak ada. Itu bikin aja Piala Indonesia ini Piala Presiden gitu, atau Piala Wakil Presiden gitu kan. Ya, atau enggak Piala pramusim nanti digeser jadi Piala Indonesia aja. Iya, kan bisa seperti itu gitu. Karena untuk mewakili kita juaranya ke Piala AFC kan. Iya, betul. Dan ini yang penting ke depannya buat sepak bola kita untuk kemudian dipikirkan. Saya sih berharap PSSI itu mau terbuka, dan yang paling penting adalah ada orang yang ditugaskan jelas definitif. Sekarang kan kita nggak tahu siapa yang tugaskan untuk urusan persiapan kompetisi ini. Siapa yang yang baru kita tahu adalah tim nasional Pak BTN Pak Sumarji gitu kan. Sementara yang lain kompetisi kita belum tahu. Komite wasit siapa? Kan banyak kemudian masukan-masukan yang bisa diberikan. Termasuk di dalamnya misalnya adalah yang paling penting untuk sepak bola kita ke depan adalah jadwal yang pasti, yang kemudian tidak diatur oleh televisi. Apalagi satu hal yang membuat saya terobosan yang paling bagus yang mau dimunculkan di kompetisi musim depan adalah pembagian uang yang lebih
proporsional. Ada apa namanya berdasarkan sporting merit, ya kan, berdasarkan peringkat, kemudian ada berdasarkan hak siar gitu kan, dikembalikan lagi, termasuk berdasarkan apa namanya rating TV dan sebagainya. Tapi kan ini harus adil diberlakukan dan harus transparan, ya nggak usah malu lah nyontoh Premier League paling Inggris tidak ada format baru lah untuk klub gitu kan. Termasuk rencana VAR itu kan kita sambut positif ya kan, untuk perbaikan sepak bola kita ke depan. Tapi jangan sampai kemudian rencana yang super agung gitu kan, VAR, kemudian pembagian uang yang ini tidak kemudian dasarnya, pondasinya dibangun terlebih dahulu secara kuat gitu kan. Ada VAR-nya nggak ada klubnya juga. Iya, ada VAR-nya ternyata klubnya nunggak, percuma juga. Nunggak kaji kan itu yang membuka celah untuk terjadinya pengaturan skor, match fixing, jual beli pertandingan gitu kan. Ini waktunya klub untuk bicara ya. Walaupun apa namanya dengan momentum adalah ketua umum PSSI baru. Mereka berani bicara, mereka bisa menyampaikan kritik, jangan sampai kemudian ada forum tidak bicara, tapi setelah jalan baru pada ngedumel gitu kan. Ini kan nggak bagus gitu kan. Lebih baik sekarang, mumpung belum dimulai kompetisinya, segala apa yang disampaikan oleh PSSI saat ini dikritisi oleh klub, diberikan feedback, jadwal dan sebagainya, sehingga kemudian ke depan semua menjalankan kompetisi dengan aturan-aturan yang jelas, termasuk soal regulasi gitu kan. Regulasi kalau perlu ada perubahan dan perbaikan ya harus disampaikan. Kan ini waktunya untuk feedback yang dilakukan dalam rentang waktu misalnya 2 minggu terakhir ini, untuk klub-klub menyampaikan masukan dan sarannya untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Ya, baiklah, itu sedikit bincang-bincang kita. Kita terus akan berbincang-bincang untuk terus mengkritisi dan juga membenarkan apa yang sudah benar. Adios, Cocomeo Channel.